Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Saat ini Anda sedang menyaksikan Sumatera Barat hari ini bersama saya M. Oscar Surya Yoga. Dan saya Nakmah Majid. Beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Dan saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Berikut kita saksikan cuplikan topik utama untuk hari ini. Tujuh 17 petahana DPRD Kabupaten Tanah Datar tumbang di pemilihan legislatif 2024. Inflasi Sumatera Barat bulan Februari 2024 mencapai 1,17%. Di informasi pertama, saudara, seorang pria pencari besi dinyatakan hilang di perairan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Untuk mencari korban, tim SAR menurunkan tim menyelam untuk menyisir dasar laut di titik dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan dari Basarnas, Damkar, Airut, Polda Sumatera Barat, dan TNI Angkatan Laut melakukan pencarian terhadap seorang pria pencari besi yang tenggelam di kawasan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Tim SAR gabungan menurunkan tim selam untuk menyisir dasar laut sedalam 22 meter di titik korban dinyatakan hilang. Dan Rusar Padang Wahyu Hidayat mengatakan korban atas nama Dori berumur 32 tahun dinyatakan hilang karena mencari besi dengan cara menyelam tanpa alat bantu pernafasan. Curiga tidak kunjung kembali ke permukaan laut, rekan korban langsung melaporkan ke pihak berwajib untuk dilakukan pencarian. Hari ini kami lakukan penyelaman di tempat TKP yang mereka lagi mencari besi. Nah, sekarang tadi sudah melakukan penyelaman dari tim gabungan, ada dari Damkar, ada dari Basarnas untuk melakukan penyelaman. Itu lebih kurang dalamnya sekitaran 2,2 meter untuk penyelaman, 20,2 penyelaman. Jadi untuk hari ini, untuk kawan-kawan yang dari rekan-rekan yang dari penyelaman itu untuk jarak pandangnya sudah mulai terbatasi. Jadi kami hentikan untuk penyelaman hari ini, kita lanjuti untuk besok pagi. Hari pertama pencarian, korban belum ditemukan dan dilanjutkan hari ini dengan cara kembali menyelam di titik korban dinyatakan hilang dan sebagian tim melakukan penyisiran perairan Bungus Teluk Kabung. Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar sedang menghitung kerugian akibat bencana banjir bandang di Nagari Barulak, Tanjung Baru beberapa hari lalu. Dugaan sementara bencana terjadi karena adanya penyumbatan aliran air di hulu sungai. 1 minggu pasca bencana banjir bandang di Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, BPBD Tanah Datar belum menentukan kerugian material akibat peristiwa tersebut. Saat ini beberapa dinas terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar masih mengkaji secara teknis kerusakan yang ditimbulkan. BPBD Tanah Datar juga tengah mencari tahu penyebab utama terjadinya banjir bandang dengan menyusuri daerah aliran sungai. Selain tingginya intensitas hujan, dugaan sementara bencana tersebut terjadi karena adanya penyumbatan aliran air di atas bukit yang merupakan hulu sungai di Nagari Barulak. Semuanya kan tentu kita bicarakan ya Pak. Kalau kita menilai nanti risikonya ada dan kita kaji, tentu itu yang kita lakukan. Karena dari informasi masyarakat di atas hulu di puncak bukit itu kadang-kadang mungkin ada genangan atau ya mungkin sudah lama tersumbat atau gimana. Nah, nanti itu kalau ada itu nanti kita normalisasi, kita bersihkan supaya nanti tidak ada tiba-tiba air besar turun. Ya. Berdasarkan catatan BPBD, dari 3 jorong yang terdampak, Jorong Awa menjadi daerah yang terparah dilanda banjir bandang. Selain merusak rumah, lahan pertanian dan infrastruktur lainnya, banjir juga membawa material seperti kayu gelondongan, batang kelapa, dan pasir. Dari Kabupaten Tanah Datar, demikian laporan Erika Yulidra Marta, TVRI Sumatera Barat. Di informasi lain, saudara, Elkam Pasaman Barat somasi Bupati Pasaman Barat karena dinilai mencampuri atau intervensi persoalan adat melalui surat pemberitahuan kepada camat dan wali nagari. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari memastikan pemerintah daerah tidak memasuki ranah adat, melainkan untuk kepentingan pelayanan masyarakat. Dinilai mencampuri persoalan adat dengan surat edaran oleh Bupati kepada Camat Kinali dan Wali Nagari sekecamatan Kinali, Elkam Pasaman Barat somasi Bupati Pasaman Barat.
Surat edaran Bupati tersebut saat ini menimbulkan persoalan dan konflik di tengah masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Pasaman Barat menegaskan pemerintah daerah tidak memasuki ranah adat, melainkan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, dan surat tersebut belum disebar dan masih tahap pengkajian. Elkam Pasaman mengaku isi surat edaran seolah-olah mengukuhkan Mustikayana sebagai dipucuk adat Kinali dengan alasan perkembangan jumlah penduduk dan layanan masyarakat, padahal persoalan adat adalah urusan tokoh adat dan tidak boleh campur tangan pemerintah. Ketua Elkam Pasaman Barat Baharudin R. mengatakan, pemerintah tidak boleh ikut campur persoalan adat dan seharusnya menjadi penengah dan menjaga keharmonisan. Elkam Pasaman Barat menyikapi sikap Bupati ini sebagai intervensi dari pemerintah terhadap kabupaten. Ini sebenarnya Bupati jangan ikut campur masalah yang berhubungan dengan tatanan adat yang ada di Pasaman Barat ini atau di Kinali pada khususnya, yang mungkin itu kalau seperti sekarang membuat perpecahan, menambah gejolak di Kinali. Itu yang sebenarnya yang dimaksud oleh Elkam Pasaman Barat ini, supaya Bupati jangan ikut campur masalah yang berhubungan dengan adat yang kalau ada permasalahan berkebadan. Sementara itu, Kadis DPMN Pasaman Barat Randi Hendrawan mengatakan surat edaran tersebut untuk menyikapi adanya surat masuk dan tidak bermaksud menyatakan atau pembenaran, melainkan untuk pelayanan kepada masyarakat di Kinali. Kalau kami di sini tentunya pemerintah daerah tidak sampai kewenangan terhadap adat ya. Apalagi menentukan mana yang sah dan mana yang tidak, ya tentu itu tidak menjadi kewenangan kita. Kita hanya poinnya adalah untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat saja. Elkam meminta masyarakat dan tokoh adat bisa memahami dan membedakan antara persoalan adat dan pemerintah. Sementara itu, pemerintah melalui DPMN memastikan surat tersebut tidak berkaitan dengan persoalan adat. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Adisaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, 50% anggota DPRD Tanah Datar periode 2024-2029 akan diduduki wajah baru. Dari 35 petahana yang ikut kontestasi politik pada pemilu 2024, 17 orang diantaranya tidak mampu mempertahankan kursinya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar telah menuntaskan rekapitulasi penghitungan surat suara pemilu 2024 pada Kamis malam tanggal 29 Februari 2024. Dari 35 petahana yang ikut bertarung, 17 diantaranya tumbang dan 1 orang ikut kontestasi pada tingkat provinsi. Banyaknya petahana yang tidak mampu mempertahankan kursi di parlemen, maka DPRD Tanah Datar periode 2024-2029 dipastikan 50% akan diisi oleh wajah baru. Selain itu, pemilihan legislatif tahun 2024 juga menggeser pemenang Pileg 2019 yang sebelumnya dipegang oleh Partai Gerindra dan beralih ke Partai Golkar. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Tanah Datar, Gus Riono, mengatakan selama rekapitulasi berlangsung, pihaknya tidak menemukan masalah yang berarti dan bisa diselesaikan pada tahap pleno. Meski demikian, satu partai enggan menandatangani hasil dan berita acara rekapitulasi pemilihan legislatif khusus untuk daerah pemilihan 3 Tanah Datar. Selanjutnya, karena rekapitulasi ini berjenjang, maka kita akan melakukan rekapitulasi di tingkat provinsi yang akan dimulai pada tanggal 3 hingga tanggal 5 nanti di Padang. Kalau untuk hasil kabupaten sendiri tadi bagaimana prosesnya? Kabupaten berjalan lancar dan tidak ada masalah atau keberatan. Berdasarkan penyampaian hasil pemilu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, Paslon 01 meraih kemenangan di Kabupaten Tanah Datar dengan jumlah 135.393 suara, Paslon 02 64.573 suara, dan Paslon 03 sebanyak 4.852 suara. Rekapitulasi akan dilanjutkan di tingkat provinsi pada tanggal 3 hingga 5 Maret 2024 mendatang. Arika Yuludra Marta, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, sebanyak 20.000 lebih pemilih tidak memberikan hak pilihnya dalam pemilu serentak tahun 2024 yang digelar pada tanggal 14 Februari lalu. Selain itu, terdapat sekitar 3.000 lebih surat suara tidak sah. Hal tersebut diketahui setelah selesainya proses rekapitulasi tingkat Kota Payakumbuh digelar KPU. Meski tingkat partisipasi pemilih terbilang tinggi di Kota Payakumbuh, namun jumlah masyarakat yang golput terdata juga tinggi.
Data hasil rekapitulasi KPU Kota Payakumbuh diketahui jumlah pemilih yang tidak memberikan hak pilih mencapai 20.391 pemilih yang tersebar di 371 TPS. Selain itu juga terdapat 3.269 surat suara tidak sah. Sementara terkait tingkat partisipasi masyarakat di 5 kecamatan Kota Payakumbuh mencapai 82.077 atau 80,10%. Dan tingkat partisipasi naik dibandingkan dengan pemilu tahun 2019 lalu. Rekapitulasi tingkat Kota Payakumbuh telah selesai digelar dan sudah diplenokan, serta hasilnya sudah diserahkan ke KPU Provinsi Sumatera Barat. Dari DPT kita yang ada itu 12468, itu lebih kurangnya yang datang ke TPS itu sekitar 80 ribuan. Artinya kalau kita lihat dari suara sah yang sudah kita rekap kemarin sekitar 78.808 itu, maka terlihat yang tidak memberikan hak suaranya atau suara tidak sah itu sekitar 3.000-an orang. Dalam pemilu serentak tahun 2024, jumlah daftar pemilih tetap atau DPT di Kota Payakumbuh mencapai 102.468 yang tersebar di 5 kecamatan dan 47 kelurahan. Pelaksanaan pemilu di Payakumbuh juga sempat dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU di 1 TPS karena adanya pemilih yang memiliki identitas kependudukan luar Payakumbuh yang ikut memberikan hak pilihnya. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Pariaman menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2024 tingkat kota pada Kamis siang 29 Februari 2024. Diagendakan rekapitulasi tingkat kota akan berlangsung selama 2 hari yang dimulai dari tanggal 29 Februari hingga 1 Maret 2024. Rekapitulasi pemilu 2024 di tingkat kota digelar Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman di Nantongga, Pariaman. Rekapitulasi akan berlangsung selama 2 hari yang dimulai sejak 29 Februari hingga 1 Maret 2024 ini. Peserta yang hadir terdiri dari saksi partai politik, saksi paslon, saksi calon DPD, jajaran Bawaslu, serta PPK dari 4 kecamatan yang ada. Ali Unan juga menambahkan jajaran Bawaslu beserta saksi yang hadir akan melakukan penyesuaian antara C hasil dan D hasil. Apabila ditemukan ketidakcocokan, KPU akan memperbaiki input pada aplikasi Sirekap. Rekapitulasi dimulai dari Pariaman Tengah, yakni pemilihan Capres dan Cawapres, DPR RI dan DPD. Dilanjutkan dengan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Setelah selesai rekap di tingkat kecamatan, saya Kota Pariaman melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Pariaman yang kita agendakan tanggal 29 Februari sampai 1 Maret. Nanti diikuti oleh Pak PPK, Bawaslu dan saksi paslon, saksi partai dan saksi calon perseorangan. Rapat pleno berjalan dengan pengamanan yang cukup ketat dari personal polisi, TNI dan Pol PP. Sehingga diharapkan rapat pleno rekapitulasi tingkat kota ini berjalan kondusif hingga selesai. Dari Kota Pariaman, demikian laporan Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat. Saudara, 6 dari 11 kecamatan sudah menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Pasaman Barat dan KPU menargetkan bisa selesai hingga besok. Sementara untuk proses rekapitulasi di Kecamatan Pasaman masih berlangsung. Hingga siang tadi, 6 kecamatan dari total 11 kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat sudah menyelesaikan rekapitulasi tingkat kabupaten. KPU menargetkan rekapitulasi tingkat kabupaten selesai besok, 2 Maret 2024. Hari pertama rekapitulasi selesai di Kecamatan Rabah Batahan, Sungai Bermas, Koto Balingka, Lembah Melintang, dan Sungai Aur. Hari kedua hingga tengah hari tadi bisa menyelesaikan rekapitulasi Kecamatan Talamau. KPU menargetkan hari ini bisa menyelesaikan 5 kecamatan lagi dan menunggu Kecamatan Pasaman yang masih melakukan rekapitulasi di kecamatan hingga siang tadi. Ketua KPU Pasaman Barat, Alfi Syahrin, mengatakan secara umum tahapan pemilu dan rekapitulasi berjalan lancar dan saksi parpol serta peserta pemilu lainnya tidak ditemukan kendala berarti dan berharap bisa menyelesaikan semua tahapan.
Dari kemarin dapat tanggal 29 Februari 2024, alhamdulillah kemarin itu sudah diselesaikan sebanyak 5 kecamatan. Dari kecamatan PPK Ranah Batahan, Sungai Beremas, Poto Balingka, Lembah Melintang, dan terakhir semalam itu Sungai Aur. Dan hari ini kita lanjutkan rapat pleno dan baru selesai sampai pukul ini yaitu PPK Kelama. Berarti sudah ada 6 PPK yang sudah dilaksanakan untuk rekapitulasi di tingkat kabupaten. Target kita sesuai itu insya Allah besok tanggal 2 Maret itu seluruh kecamatan sudah kita selesaikan terkait rekapitulasi di tingkat kabupaten. KPU meminta masyarakat dan semua pihak saling mendukung. KPU menegaskan semua tahapan rekapitulasi berjalan terbuka dan transparan sehingga menghasilkan pemilu yang berkualitas. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, guna melihat kesiapan petugas dan kondusivitas di lapangan, Komisioner KPU Sumatera Barat melakukan monitoring pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota Solo. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Solo memulai pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara serta penetapan hasil pemilihan umum 2024 tingkat Kota Solo. Pada kegiatan pleno terbuka ini, KPU menghadirkan Forkopimda, Bawaslu, PPK, saksi peserta pemilu, saksi partai politik, ataupun saksi perseorangan. Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat Medo Patria mengatakan, saat ini KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan monitoring ke beberapa wilayah, salah satunya Kota Solo, untuk melihat langsung proses rekapitulasi yang dilaksanakan di tingkat kota. Setelah dilakukan rekapitulasi tingkat kabupaten kota, maka akan dilaksanakan di tingkat provinsi dan setelah itu akan dilanjutkan di KPU Republik Indonesia untuk dilakukan penetapan secara nasional. Untuk kendala tidak ada. Kegiatan rekapitulasi memang banyak dinamika. Ada dilakukan merenvoy untuk perbaikan, menyatakan bahwasanya semua pihak sudah menyatakan yang kita tetapkan di rekap ini adalah yang benar. Sementara itu, pihak Bawaslu Kota Solok mengungkapkan sepanjang pengawasan yang dilakukan dari tingkat bawah, memang ditemukan beberapa kesalahan dalam penulisan pada rekapitulasi tingkat kota ini. Dibenarkan untuk dilakukan perbaikan sesuai per KPU nomor 5 tahun 2024. Jajaran kita di bawah di kecamatan itu ada beberapa mungkin kesalahan dalam penulisan, kemudian di rekap kota ini sesuai dengan PKPU nomor 5 tahun 2024 itu dibenarkan dilakukan pembetulan kalau sekiranya terjadi kesalahan dalam penulisan angka. Kesalahan seperti apa yang kita benarkan tadi? Ya, dalam kesalahannya mungkin ada terdapat kesalahan dalam menjumlahkan misalnya termasuk jumlah suara dari calon ataupun dari partai politik. Sementara itu diketahui untuk rekapitulasi tingkat Provinsi Sumatera Barat akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 7 Maret. KPU mengharapkan kegiatan rekapitulasi berjalan lancar dan kondusif, serta orang-orang yang terpilih nanti betul-betul dari suara rakyat. Dari Kota Solo, demikian laporan Adi Pertama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik, di antaranya 8.734 pelajar akan ikuti pesantren Ramadan. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta? Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD.
pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar apabila. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Saudara, Anda kembali menyaksikan Sumatera Barat hari ini. Kita ke informasi selanjutnya. Angka inflasi Sumatera Barat di Februari 2024 mencapai 1,17%. Bahkan secara years on years, inflasi Sumatera Barat berada di angka 3,32%. Menyikapi kondisi ini, Badan Pusat Statistik Sumatera Barat menilai pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus memastikan pendistribusian lancar dan stok bahan pokok aman dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga inflasi Sumatera Barat tetap terkendali. Maret 2024, angka inflasi Sumatera Barat kembali mengalami peningkatan yang signifikan, yakni mencapai 1,17%. Sementara untuk perbandingan years on years, inflasi Sumatera Barat berada di angka 3,32%. Kepala BPS Sumatera Barat, Sugeng Arianto, mengatakan peningkatan inflasi tersebut berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dengan angka inflasi di angka 3,29% atau berpengaruh sebanyak 1,10%. Kemudian diikuti oleh perumahan, listrik, air, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,29% dengan jenis komoditas seperti beras, minyak goreng, dan cabai. Menyikapi hal tersebut, Sugeng Arianto menilai pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus memastikan seluruh pasokan kebutuhan pokok aman dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah provinsi harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa stok dan harga bahan pokok stabil, sehingga tidak menimbulkan panik buying dan berdampak terhadap peningkatan inflasi yang lebih tinggi. Ya, untuk bulan ini kita mengalami inflasi 1,17% ya. Dan kalau secara year on year dibandingkan dengan tahun yang lalu, Februari tahun yang lalu kita mengalami inflasi 3,32%. Nah, kelompok komoditas yang mempengaruhi itu adalah yang terbesar dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasinya itu 3,29 atau memberikan sumbangan sebesar 1,10. Kemudian disusul oleh perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Ini juga mengalami inflasi 0,29 atau memberikan sumbangan 0,05. Beberapa kelompok yang lain sumbangannya kecil ya, di bawah 0,01 gitu. Sugeng Arianto menjelaskan kondisi yang sama hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia karena adanya bencana El Nino dan momentum menyambut Ramadan yang menyebabkan peningkatan permintaan bahan pokok. Irwan Santoso, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana perkembangan perekonomian di Sumatera Barat,
Di awal tahun 2024 ini kita telah terhubung dengan pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Padang, Pak Alfon. Halo, selamat siang Pak. Selamat sore Pak Oscar ya. Ya, selamat sore Pak. Bagaimana menurut Pak Alfon, seperti kita lihat saat ini, perkembangan perekonomian di Sumatera Barat mengalami inflasi sebesar 1,17%, Pak Alfon? Oke, baik. Inflasi sumber Februari 2024 tercatat tertinggi ya, Indonesia. Benar. Dan 1,17% secara mantuman. Dan sebelumnya kita Januari mengalami inflasi besar. Kita mengalami. Ya. Penyebabnya adalah salah satu itu diakibatkan oleh kenaikan harga beras. Fenomena terjadinya kenaikan harga ini secara teori ekonomi itu dikarenakan oleh ada interaksi antara permintaan dan penawaran. Di mana kita ketahui bahwasanya apabila terjadi kenaikan permintaan, harga akan naik, atau sebaliknya penawaran itu turun, maka harga juga akan naik. Penyebab inflasi yang terjadi sekarang di mana harga beras itu tinggi, itu salah satu didominasi oleh adanya faktor El Nino, climate change, di mana masa tanam dari padi ini tertunda sehingga juga masa panennya juga itu tertunda, sehingga tersediaan dan pasokan beras beberapa wilayah di Indonesia ini cenderung terganggu sehingga menyebabkan harga menjadi meningkat. Nah, apalagi ini momentumnya didorong juga oleh bulan Ramadan ya, yang permintaan juga tinggi, ini menyebabkan 2 kali lipat ini menyebabkan harga akan tinggi. Nah, ini momentum yang harus diatasi oleh pemerintah ya. Menurut ahli ekonomi Stiglitz itu dari Columbia University, pemerintah itu punya fungsi 3. Pertama fungsi alokasi ya. Alokasi itu adalah bagaimana pemerintah menyediakan barang-barang yang tidak bisa disediakan oleh pasar, di mana pabrik misalnya. Lalu fungsi distribusi, menjaga pemerataan pendapatan antar masyarakat, bersifat keadilan ini. Lalu fungsi stabilisasi. Nah, di sini peran pemerintah, bagaimana melalui power kekuasaan yang dimiliki, pemerintah harus bisa menjaga kestabilan, terutama kestabilan harga yang berlaku di masyarakat. Kenapa? Karena ini penting ya untuk menjaga daya beli masyarakat. Apalagi kita khawatir ini momentum Ramadan ini masyarakat yang rentan miskin, cenderung miskin, ini akan kesulitan ya untuk memiliki daya beli ya, di kebutuhan hidupannya sehari-hari. Apalagi ini menjelang bulan suci Ramadan. Gitu, Pak. Baik, Pak Alfon, selain dari beberapa faktor yang telah terjadi saat ini, apakah dengan tahun politik yang terjadi saat ini sebagai pemicu kenaikan inflasi di Sumatera Barat, Pak Alfon? Untuk sementara, kenaikan inflasi di Sumatera Barat, kalau saya lihat, apakah ini terjadi karena pemilu ya, saya lihat ini tidak terlalu tampaknya ya, kan cenderung sangat sedikit sekali. Kenapa seperti itu? Karena inflasi yang sekarang ini memang didominasi oleh inflasi yang tadi 3 komponen utama, karena menyebabkan 4 tahun. Yang menyebabkan inflasi sumber ini terjadi sekarang ini didominasi oleh kenaikan harga cabai, beras, dan daging ayam. Nah, sebenarnya kalau saya lihat pemilu itu baik sebenarnya untuk pertumbuhan ekonomi ya. Kenapa? Karena pemilu ini bisa mendorong sektor konsumsi dan sektor belanja pemerintah. Baik. Rata-rata ekonom memperkirakan itu kontribusi pemilu terhadap pertumbuhan ekonomi itu angkanya sekitar 0,1 sampai 0,2%. Bahkan ini digadang-gadang ini akan memberikan dampak yang cukup besar juga dibandingkan dengan tahun 2019. Oke, baik. Gitu. Dari pemilu berarti bukan salah satu menjadi pemicunya, malah menjadi peningkatan ekonomi di Sumatera Barat. Nah, lalu Pak Alfon, ini ada beberapa dari komoditas-komoditas ini, yang mana itu ada beras, ada tembakau. Nah, langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah selain dari alokasi dan pendistribusian logistik ini agar inflasi dapat ditekan menurun, Pak Alfon? Ya, dalam waktu dekat, kalau memang ini belum stabil, belum ada panen raya di beberapa daerah penghasil beras, itu memang langkah yang paling cepat untuk sementara waktu kita memang menurut hemat saya itu buka keran impor ya. Nah, nanti kita buka impor supaya supply-nya meningkat nih, sehingga harga akan kembali turun kepada equilibrium ya. Nah, namun setelah nanti panen raya, impor harus di stop nih. Ya, nah, ini solusi jangka pendek. Solusi jangka panjang adalah
bagaimana pemerintah harus menata lagi sistem pertanian dan sistem pangan untuk Indonesia dan Sumatera Barat, terutama ya. Bagaimana fenomena climate change ini harus bisa diantisipasi ya jauh-jauh hari, karena ini akan terjadi berulang. Bagaimana kita meningkatkan teknologi pertanian kita, intensifikasi, kalau bisa kita tambah lahan pertanian, intensifikasi. Kemarin ini saya lihat beberapa tahun terakhir itu lahan pertanian kita sudah banyak diubah menjadi beton-beton juga semua kan. Maka ini perlu ya solusi jangka panjang adalah bagaimana mendesain pangan, mendesain barang-barang kebutuhan pokok seperti beras ya dan lain sebagainya untuk menopang nih kebutuhan hidup manusia masyarakat. Maka untuk solusi jangka pendek tidak ada salahnya kita impor untuk sementara ya. Tapi kalau jangka panjang kita perlu desain lagi supaya ini tidak jadi ulang. Oke, nah tadi dari segi pemerintah Pak Alfon, lalu dari segi masyarakat sendiri, apa yang harus dilakukan masyarakat mengingat inflasi yang terjadi saat ini, Pak Alfon? Ya, masyarakat tidak perlu resah, ya, tidak perlu panik buying juga, tidak perlu barang terlalu banyak. Ini situasi ekonomi bersifat seasonally saja, ini bersifat musiman sementara, karena ekonomi itu wajar, ada yang cenderung ekonomi itu pada perasaan ya, kadang dia mood, kadang dia galau gitu. Sekarang ini lagi galaunya ini, lagi agak terjadi shock sedikit, tapi masyarakat tak perlu risau. Maka solusi pemerintah secara cepat adalah melakukan distribusi barang, pasokan, jaga ketersediaan agar ini harga kembali cenderung stabil. Baik Pak Alfon. Baik Pak Alfon, terima kasih atas pernyataannya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Terima kasih. Ya, saudara, kita masuk ke informasi selanjutnya. Penerapan BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk penertiban surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Mapolres Padang masih dalam tahap sosialisasi. Hal ini karena kebanyakan dari masih dalam tahap uji coba di sejumlah titik wilayah Polda yang telah ditentukan. Jumat 1 Maret 2024 merupakan hari pertama penerapan BPJS Kesehatan menjadi syarat untuk penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK. Namun hal tersebut belum diterapkan di Mapolresta Padang karena masih dalam tahap uji coba di 6 wilayah Polda se-Indonesia. Kaur Yanmin Satintelkam Polresta Padang Aibda Taufik Hidayat mengatakan di Polresta Padang penerbitan SKCK masih menggunakan syarat yang lama seperti bukti pendaftaran online, KTP, ijazah, dan foto. Meski demikian, setiap pemohon diberikan informasi bahwa nantinya pengurusan SKCK wajib melampirkan BPJS Kesehatan yang aktif dan tidak ada tunggakan. Jadi untuk penerapan penggunaan BPJS atau JKN sampai saat ini masih sosialisasi di 6 wilayah di Indonesia. Untuk Polresta Padang belum dilaksanakan, jadi menunggu arahan dari BIK kapan dilaksanakan baru kita mulai. Sudah dalam catatan sudah kita informasikan, sudah kita sosialisasikan. Berikut dalam penerimaan berkas juga demikian. Nanti ke depannya setiap penerimaan kita sosialisasikan. Kedepannya setelah berlaku mungkin bisa kita terapkan di Polresta Padang. Sementara itu, salah seorang masyarakat, Salwa, berharap kebijakan ini kembali dikaji ulang sebelum nantinya diterapkan secara menyeluruh. Hal ini karena kebijakan tersebut dinilai berpotensi untuk menyulitkan masyarakat mengurus SKCK karena terkendala status BPJS Kesehatan yang belum aktif atau kendala administrasi lainnya. Salwa berharap pemerintah dapat mempermudah dan menyederhanakan berbagai persyaratan administrasi dalam mendapatkan layanan publik, salah satunya untuk kepengurusan SKCK. Kayaknya merepotkan ya Bang, soalnya kayak ini bersangkutan dengan kriminal kan, bukan nunggak apa enggaknya BPJS kan. Jadi bagi orang yang kurang mampu gitu, jadi kan kayak lebih misalnya nggak ada duit buat BPJS dulu kan, jadi kan nunggak gitu kan, bermasalah gitu kan sama SKCK-nya. Jadi kayaknya kasihan gitu deh buat yang itu kayak gitu. Sebisa mungkin bagaimana caranya buat mempermudah, menyederhanakan caranya biar siapapun gampang gitu ya untuk mengurus SKCK-nya. Uji coba penerapan BPJS Kesehatan sebagai syarat penerbitan SKCK dilaksanakan di 6 wilayah kerja Polri, yakni Polda Kepulauan Riau, Polda Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Polda Bali, dan Polda Papua Barat. Irwan Santoso, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Perbedaan penetapan awal Ramadan oleh berbagai ormas Islam tidak membuat perpecahan antar umat Islam. Ini dikarenakan masyarakat sudah sangat bijak dalam menyikapi perbedaan yang ada.
Ormas Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadan 1445 Hijriah tahun ini pada tanggal 11 Maret 2024. Penetapan ini dilakukan berdasarkan metode hisab hakiki wujud hilal. Sementara Kementerian Agama akan melakukan penetapan awal Ramadan tahun ini dengan melakukan metode Ru'yatul Hilal atau pemantauan hilal. Pemantauan hilal ini akan dilakukan oleh Kementerian Agama di akhir bulan Saban atau pada tanggal 10 Maret 2024. Untuk itu, apabila terjadi akibat perbedaan awal Ramadan, hal ini tidak menjadi persoalan di tengah umat. Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang, saat ini masyarakat sudah sangat cerdas dalam menyikapi perbedaan penentuan awal Ramadan. Karena penetapan itu memang banyak metode yang dilakukan umat Islam. Namun bagi kita di Indonesia, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama telah melakukan kajian bersama-sama dalam wadah namanya Badan Hisab Ru'yat. Dan itu berhimpun seluruh umat Islam. Dan kita berharap nanti perbedaan yang banyak itu, disinilah peran pemimpin untuk menyatukan perbedaan tersebut. Namun, RD Oktaviandi berharap masyarakat tetap berteman kepada penetapan yang dilakukan oleh pemerintah. Nurul Kalbi, Tua Samar, TVRI, Sumatera Barat. Saudara, ribuan pelajar di Kota Padang akan mengikuti kegiatan pesantren pada bulan Ramadan nanti. Pelaksanaan pesantren akan dimulai pada tanggal 14 Maret hingga 5 April 2024. Bulan suci Ramadan 1445 Hijriah tinggal beberapa hari lagi. Seperti biasa, selama bulan Ramadan, proses kegiatan belajar mengajar siswa di Kota Padang dipindahkan ke masjid melalui kegiatan pesantren Ramadan. Pelaksanaan pesantren Ramadan ini akan berlangsung selama 22 hari dan dilaksanakan sekitar 1.800 masjid dan musala yang ada di Kota Padang. Kabak Kesra Kota Padang Jasman menyebutkan, pesantren Ramadan tahun ini akan diikuti oleh siswa kelas 4, 5, 6 sekolah dasar serta seluruh siswa SMP dan SMA di Kota Padang. Saat ini peserta pesantren Ramadan sudah mendaftar sekitar 8.734 pelajar dan diprediksi akan terus bertambah karena proses pendaftaran saat ini masih berlangsung. Kabak Kesra Kota Padang mengharapkan pelaksanaan pesantren Ramadan tahun ini dapat berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Karena peran guru tidak saja sebagai pembina dan pendamping, namun lebih dioptimalkan dalam pemberian materi. Insya Allah ini akan diikuti oleh anak didik kita mulai dari SD kelas 4, 5, dan 6. Anak-anak kita setingkat SLTP dan SMA 87.304 ini perhitungan kita, karena memang saat ini pendaftaran kan masih berlangsung. Ini prediksi kita dengan mempertimbangkan jumlah anak pada tahun sebelumnya. Bisa jadi ini lebih banyak lagi tahun ini. Sementara itu, terkait bantuan pendanaan pesantren Ramadan tahun ini, Pemkot Padang telah menganggarkan sekitar 2,4 miliar rupiah dengan rincian Rp25.000 per siswa. Nurul Kalbi, Tua Sama Sregar, TVRI, Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti informasi lainnya yang terangkum dalam segmen advertorial. Di awal Maret ini, DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar 2 agenda rapat, yakni pengambilan sumpah PAW anggota DPRD Sumatera Barat sisa jabatan 2019-2024, serta penetapan pansus penambahan rancangan awal RPJPD 2025-2045. DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar 2 agenda rapat paripurna di awal Maret 2024 ini. Agenda rapat paripurna pertama dalam rangka penetapan panitia khusus pembahasan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD 2025-2045. Dalam pidatonya, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan periodisasi RPJPD Sumatera Barat tahun 2005-2025 akan berakhir di tahun 2025 mendatang. Dalam pasal 18 Permendagri nomor 68 tahun 2017 dicantumkan bahwa rancangan awal dilakukan 1 tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Untuk itu, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045 harus dilakukan pada tahun 2024 ini. Sesuai dengan usulan masing-masing fraksi, telah disiapkan konsep keputusan DPRD tentang pembentukan dan penetapan keanggotaan panitia khusus pembahasan rancangan awal RPJPD Sumbar 2025-2045 yang kemudian disetujui dan ditetapkan menjadi keputusan DPRD.
Dalam rancangan awal tersebut akan disepakati dimuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok daerah untuk 20 tahun ke depan. Pansus ini tentu sifatnya ad hoc ya. Ini baru dalam kerangka ya, pembahasan kerangka ya, draft dari RPJPD. Nanti tentu setelah ini makanya kita sesuai dengan aturan itu diberi waktu kepada pansus 10 hari. Nah setelah itu nanti baru kita akan membahas secara digit pembahasan RPJPD ini, dan itu mungkin yang akan memakan waktu yang cukup panjang. Sementara agenda kedua rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, yakni pengambilan sumpah PAW anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat sisa masa jabatan 2019-2024. Berdasarkan keputusan Mendagri tertanggal 18 Oktober 2023, Nofrizon dari Partai Demokrat telah diberhentikan antar waktu sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kemudian diusulkan Ermaneli sebagai pengganti antar waktu PAW dari Nofrizon sisa masa jabatan tahun 2019-2024 dengan dilakukan pengambilan sumpah di depan anggota DPRD yang hadir di ruang rapat paripurna. Dengan kehadiran Ermaneli di DPRD Provinsi Sumatera Barat, diharapkan memberikan kontribusi yang maksimal dan dapat meningkatkan kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta penanganan masyarakat di Sumatera Barat pada sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Kami yakin percaya Ibu Haja Ermaneli, meskipun beliau pengganti antar waktu dengan waktu yang sangat terbatas, tapi dengan pengalaman beliau yang cukup mumpuni, mantan birokrat dan sebagainya, kami yakin percaya tentu ini akan bisa memperkuat dari kerja-kerja DPRD yang akan datang. Karena memang kita akui 2024 ini kita masih banyak agenda-agenda yang harus kita siapkan, dan itu harus tuntas sebelum berakhirnya masa priorisasi ini. Menurut Gubernur Sumatera Barat, pergantian antar waktu bagi DPRD merupakan proses politik yang lazim di tengah periode masa bakti. Namun fungsi kedewanan telah dihadapkan kepada suatu tantangan yang tidak lagi mudah. Masyarakat kini telah semakin kritis dan kolektif terhadap berbagai hal karena terbawa arus liberalisasi pragmatis dan mudah tersulut. Untuk itu, dengan telah diambilnya sumpah, Ermaneli sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat harus mampu menyerap sekaligus menyaring aspirasi yang muncul dari konstituen. Inspirasi yang disaring dan diserap tersebut dapat didiskusikan dengan perangkat daerah guna diaplikasikan dan disinergikan dalam bentuk program kegiatan pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah akan bekerja sesuai dengan kewenangan. Dalam sambutannya, Mahyildi juga mengharapkan fungsi ini bisa dijalankan dengan baik dan komunikatif. Alhamdulillah, tentu kita sangat memberikan apresiasi tentunya, nggak lengkap ya. Dan selama ini itu ada kekosongan, dan sekarang sudah terisi. Dan bahkan juga di beberapa kabupaten kota juga banyak ini PAW ya, untuk mengisi kekosongan itu. Nah, mudah-mudahan dengan terisinya kekosongan, tentu kerja-kerja di DPRD juga akan lebih maksimal, dan kemudian juga sebagai lembaga pengawasan dalam kegiatan-kegiatan di pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Rapat paripurna di awal Maret 2024 ini diakhiri dengan ucapan selamat dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada Ermaneli sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pengganti antar waktu masa sisa jabatan tahun 2019-2024. Novika Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Sejenak kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya P3K TVRI Sumbar yang baru dilantik diminta berintegritas. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anak si Mida, cucu Teroy, nampak kitik sekali dia, Ambo. Cincin penting dulu ya, ndak? Wih, sebenarnya santing kok. Yet, pada suka ambilan balik. Iyo, cok banat tuh. Pasunyo bulan pastan baru pai, kini lah pai lo balik. Iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang terbaik. Posyandu dekat sini di mana? Sajak dari kami. Makasih ya. Sehat Yen kini mah. Dia banyak-banyak mana makan Yen. Apalagi kok sudah lama layan. Wih, gampang Yen. Bata diet lah diet. Insya Allah anak ambo aja asi eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo aja asi eksklusif juga main. Sampai kini
Imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas, kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi maksudnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak. Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya gol balik, mbak tuh Pak. Yo, ada pula tuh ibu yang tak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan, karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting. Anak sehat, masa depan cemerlang. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih Anda masih bersama kami saudara. Kita ke informasi selanjutnya. 8 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang ditempatkan di TVRI Sumbar dilantik dan disumpah oleh Direktur Umum TVRI Nasional Rika Damayanti. Kepala TVRI Sumatera Barat berharap 8 P3K TVRI Sumbar yang baru dilantik dapat bekerja dengan cepat, kreatif, berdedikasi, dan berkolaborasi dalam pelaksanaan tugas. 8 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang lulus seleksi dan ditempatkan di Satker TVRI Sumatera Barat baru saja dilantik dan diambil sumpahnya oleh Direktur Umum TVRI Nasional Rika Damayanti pagi tadi. Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji P3K dilakukan secara luring oleh TVRI Nasional dan diikuti secara daring melalui Zoom oleh semua stasiun TVRI daerah dari Sabang sampai Merauke. 8 P3K yang ditempatkan di TVRI Sumatera Barat, diantaranya 4 melalui formasi khusus yang merupakan tenaga kontrak TVRI Sumatera Barat yang telah mengabdi lebih dari 2 tahun dan 4 lainnya dari formasi umum. Kepala TVRI Stasiun Sumatera Barat menyambut P3K yang baru saja dilantik karena pelantikan pegawai yang baru diharapkan dapat menutupi posisi yang kosong. Hal ini mengingat saat ini SDM di TVRI Sumatera Barat semakin sedikit karena banyak yang sudah memasuki masa purna tugas. Sehingga pegawai baru diharapkan dapat bekerja dengan cepat, bekerja sesuai target, dan berkolaborasi dengan berbagai unit kerja. Adanya tambahan 8 P3K ini bisa lebih bekerja dengan baik, ya, bisa berdedikasi, berintegrasi, dan juga bisa berkolaborasi dalam melaksanakan tugas. Ya. Karena intinya karena di TVRI ini kan dia kerja kreatif, kita tidak bisa berdiri sendiri, sehingga 8 P3K yang sekarang terlibat menjadi bagian dari TVRI ini bisa terus mengasah kemampuannya dengan cara mensinergikan pikiran,
komitmen untuk bisa berkolaborasi dalam membangun TVRI Sumatera Barat. Kepsa TVRI Sumatera Barat menambahkan P3K dengan masa kontrak 5 tahun tidak terlepas dengan penilaian dan evaluasi yang akan dilakukan oleh Kepsta atau Ketua Tim Kerja. Untuk itu, P3K diminta berintegritas dan menjunjung tinggi komitmen kerja sebagai abdi negara di lingkungan dunia industri kreatif. Delima Febriat Friandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, menyerap aspirasi dan konsultasi hukum masyarakat, Kejaksaan Negeri Pasaman Barat menyediakan palanta di sekitar kantor. Selain itu, Kejaksaan juga ikuti tradisi memelihara ikan larangan sebagai sarana penghubung dengan masyarakat. Menyikapi banyaknya persoalan hukum dan mempermudah akses layanan masyarakat, Kejaksaan Negeri Pasaman Barat mendirikan palanta di sekitar pekarangan Kejaksaan. Mengusung tradisi dan kearifan lokal ikan larangan diharapkan bisa menyatukan masyarakat dengan APH. Berbagai keluhan dan persoalan masyarakat bisa didiskusikan di palanta, sehingga masyarakat bisa lebih leluasa menyampaikan aspirasi dan persoalan hukum. Tradisi diskusi di palanta dan ikan larangan menjadi bagian dari cara menjalin silaturahmi masyarakat Pasaman Barat. Dan di momen tersebut masyarakat akan datang dan berkumpul saling menyampaikan permasalahan yang ada. Palanta bisa diakses masyarakat secara terbuka serta memiliki sarana penunjang diskusi. Sarana tersebut juga digunakan untuk edukasi hukum kepada masyarakat dan pengunjung serta berbaur langsung dengan alam. Masukan dan juga tentunya menerima informasi, keluhan atau permintaan konsultasi hukum. Nah, salah satu wahana, salah satu sarana yang kemudian kita coba inisiasi, yaitu dengan membangun, dengan mengkreasikan apa yang kami sebut sebagai Palanta Adiaksa Pasaman Barat. Jadi palanta ini bermakna tempat berkumpul, tempat berbincang, tempat berdiskusi, namun dengan suasana yang guyup, santai, dengan suasana yang tenang, teduh, dan saya berharap, dan kita semua berharap, itu mungkin bisa mendekatkan masyarakat Pasaman Barat untuk bisa lebih merasa intim, merasa terbuka untuk bisa menyampaikan hal-hal dan masyarakat diharapkan bisa memanfaatkan semua sarana pelayanan publik serta konsultasi persoalan hukum yang ada. Informasi dan bantuan masyarakat sangat diharapkan demi pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Adi Saputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, sejalan dengan kenaikan harga emas di pasar internasional, emas yang dijual di toko emas Kota Solo juga mengalami kenaikan. Kenaikan harga emas dimanfaatkan sejumlah masyarakat untuk menjual investasi emasnya. Harga emas di Kota Solo mengalami kenaikan yang tinggi. Saat ini harga satu emas 24 karat yaitu Rp2.450.000, sedangkan sebelumnya hanya Rp2.200.000. Sementara untuk emas perhiasan atau gram saat ini dijual dengan harga Rp850.000 per gram. Kenaikan harga emas telah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Pedagang menyebut kenaikan harga emas dipicu naiknya harga emas di pasar internasional dan sejalan dengan konflik Palestina dan Israel. Kenaikan harga emas dimanfaatkan sejumlah masyarakat untuk menjual emas. Perbandingan antara penjual dan pembeli mencapai 70% banding 30%. Salah seorang pedagang emas mengatakan harga emas terus mengikuti harga emas dunia. Sebelumnya dua bulan yang lewat atau sebulan setengah yang lewat 2.200.000 menambah. Itu naiknya informasi kenapa? Informasi itu pasaran dunia emas. Emang pasaran Palestina Israel konflik dan jual langsung melejit. Kalau untuk emas gram sendiri? Emas gram 78,5 per gram. 8,5 per gram. Banyaknya masyarakat yang menjual emas saat ini juga imbas dari harga kebutuhan pokok yang naik, sehingga pengeluaran rumah tangga menjadi lebih besar. Dari Kota Solo, demikian laporan Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk Sabtu 2 Maret 2024. Bang.
Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Barat hari ini. Saya Nagmah Majid. Dan saya M. Oscar Surya Yoga, mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum.